Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Ridwan dari Fakultas Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tentang jaringan penguat. Nah, di mana jaringan penguat ini sering disebut juga sebagai jaringan penyokong. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Yang pertama yaitu jaringan penguat ini adalah salah satu jaringan penyusun tumbuhan yang berfungsi memperkuat atau menyokong tubuh tumbuhan sehingga tumbuhan dapat berdiri tegak. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong ini ada dua. Yang pertama ada kolenkim dan yang kedua ada sklerenkim. Nah, kemudian langsung ke jenis-jenisnya. Yang tadi ada dua tadi. Yang pertama ada jaringan kolenkim. Nah, jaringan kolenkim ini yaitu jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif menggandakan pertumbuhan dan pengembangan. Nah, jaringan ini tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki bentuknya yang memanjang dan pada umumnya memiliki dinding dengan penebalan yang tidak teratur. Nah, penebalan dinding tersebut terutama terjadi pada bagian sudutnya dan terdiri atas bahan selulosa yang tebal. Nah, kemudian jaringan ini hanya memiliki dinding primer yang lunak, lentur dan tidak berliguin. Nah, isi sel ini biasanya mengandung tanin dan kloroplas. Kemudian kolenkim ini bisa ditemukan pada batang, daun, bunga, dan buah serta akar yang terkena sinar matahari. Kemudian ada karakteristik atau ciri jaringan kolenkim. Yang pertama, memiliki bentuk memanjang sejajar dengan pusat organ tempat kolenkim itu berada. Yang berikutnya ada dinding sel kolenkim tidak berlignin namun mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Kemudian beberapa sel ini berkloroplas sehingga bisa berfungsi menunjang fotosintesis. Dan yang terakhir biasanya sel kolenkim mengalami penebalan setempat. Yang berikutnya ada macam-macam jaringan kolenkim. Nah, berdasarkan bentuk penebalan dan letaknya, jaringan ini dapat dibedakan menjadi beberapa jaringan. Yang pertama ada kolenkim angular. Nah, kolenkim ini merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada bagian-bagian sudutnya. Jaringan kolenkim ini dapat ditemukan pada daun, misalnya daun tanaman seledri ya. Yang berikutnya ada kolenkim lamelar. Kolenkim ini merupakan jaringan yang mengalami penebalan pada bagian dinding sel yang tagnesial atau menjalar saja. Nah, jaringan ini menopang kekuatan lapisan luar struktur tanaman seperti pada batang atau daun. Kemudian ada kolenkim anular. Nah, kolenkim ini adalah jaringan yang dinding selnya menebal dengan rata. Nah, jenis kolenkim ini jarang ditemukan karena hanya terdapat pada daun wortel dan beberapa tanaman merambat. Kemudian ada kolenkim lakunar. Nah, kolenkim ini mengalami penebalan pada permukaan ruang sel. Jaringan kolenkim dapat ditemukan pada batang, daun, serta pada bagian bunga dan buah. Nah, pada batang, kolenkim bisa membentuk silinder penuh atau tersusun menjadi berkas yang memanjang sejajar sumbu batang. Nah, kemudian pada daun, kolenkim terdapat di kedua sisi tulang dan utama atau pada satu sisi saja, serta terdapat pula sepanjang tepi daun. Kemudian, ini jarang terdapat pada bagian akar yang berada di dalam tanah. Hanya kadang-kadang tumbuhan yang akarnya menjulang di atas tanah didapati jaringan kolenkim. Karena pembentukan jaringan kolenkim terjadi jika terkena sinar cahaya matahari. Dan biasanya kolenkim terdapat langsung di bawah epidermis.
Kemudian dinding kolenkim ini terdiri atas selulosa dan senyawa berpektin dan mengandung banyak air. Nah, bahan segar dinding kolenkim ini mengandung air sekitar 67%. Kemudian ada Van yang menyebutkan bahwa menurut Rollesven, dinding sel kolenkim mengandung pektin 45%, hemiselulosa 35%, dan selulosa sekitar 20%. Kemudian sel kolenkim ini memiliki protoplas aktif yang mampu melenyapkan penebalan dinding bila sel dirangsang untuk membelah seperti pada waktu sel tersebut membentuk kambium atau gabus. Kolenkim seperti parenkim ini dapat mengandung kloroplas sehingga dapat melakukan fotosintesis. Nah, kemudian ukuran dan bentuknya ini sangat beragam ya. Dapat berupa prisma pendek atau bulat sejajar seperti bulat panjang bukan bulat sejajar. Ya seperti serat dengan ujung meruncing, dan ada bentuk peralihan dari kedua bentuk tersebut. Nah, menurut Muller, terdapat 3 bentuk utama akibat penebalan dinding sel kolenkim. Yang pertama ada kolenkim sudut atau kolenkim anguler. Nah, di sini penebalannya memanjang pada sudut sel-selnya. Nah, pada penampang melintang, penebalan sudut terlihat di tempat pertemuan 3 sel atau lebih. Contohnya pada batang solanum, tuberosum, dan pada salvia. Kemudian ada kolenkim lempeng atau papan. Nah, ini penebalannya terutama pada dinding tangesial, contohnya pada korteks batang Sambucus nigra. Kemudian ada kolenkim lakuner yang mirip kolenkim sudut, namun banyak mengandung ruang antar sel yang di sekitarnya terjadi penebalan dinding, contohnya pada ambrosia. Nah, kemudian Dutch Haig pada tahun 1955 dalam Van 1982 ini memberikan tambahan satu tipe kolenkim, yaitu kolenkim cincin atau anuler. Kemudian kita masuk ke jaringan yang berikutnya, yaitu ada jaringan sklerenkim. Nah, jaringan ini merupakan jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Kemudian jaringan ini hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jaringan ini terdiri atas serabut sklerenkim atau serat sklerenkim dan sklereid atau sel batu. Serabut ini memiliki bentuk yang panjang, ramping, dan terdapat dalam bentuk untayan atau lingkaran. Serabut ini dapat ditemukan pada serat ramai, agep, dan Hibiscus sabedarifa. Kemudian fungsinya ini sebagai penguat bagian tumbuhan yang sudah dewasa atau tidak mengalami pertumbuhan dalam perkembangan, serta sebagai pelindung bagian atau organ lunak yang ada di dalamnya. Contohnya pada tempurung kelapa, kulit biji jarak, dan buah kenari. Kemudian ada ciri-ciri jaringan sklerenkim. Yang pertama, sel-selnya telah mati dan dengan dinding sel yang tebal. Kemudian dinding sekunder yang tebal umumnya terdiri dari zat lignin, terus bersifat kenyal, pada umumnya tidak lagi mengandung kloroplas. Sel-selnya lebih kaku daripada kolenkim. Nah, sel sklerenkim ini tidak dapat memanjang. Kemudian ke jenis-jenis jaringan sklerenkim. Yang pertama ada serat-serat sklerenkim atau fibers. Nah, di sini dalam serat-serat ini terdiri atas sel-sel yang berukuran panjang kurang lebihnya 2 mm dan samping yang ujungnya runcing. Nah, serat-serat ini merupakan sel-sel yang sudah mati. Dinding selnya mengalami penebalan dari zat kayu dan mengandung lamela-lamela selulosa, sehingga
lumen selnya sempit. Nah, serat ini berbentuk poligon, yaitu segi 5 atau segi 6. Kemudian noktah-noktahnya itu sempit yang berbentuk bagai saluran-saluran sempit miring. Nah, serat-serat ini pada tumbuhan terbentuk bersamaan dengan serat-serat saat terhentinya pertumbuhan organ-organ pada tumbuhan. Kemudian serat ini terdapat dalam bentuk untayan yang terpisah-pisah atau dalam bentuk lingkaran di dalam korteks dan flum. Nah, kemudian dalam kelompok-kelompok yang tersebar dalam xilem dan flum itu pada Graminea, serat-serat ini tersusun dalam suatu sistem berbentuk lingkaran berlekuk-lekuk yang dihubungkan dengan epidermis. Kemudian ada dua macam jenis serat sklerenkim. Yang pertama ada serat di luar xilem atau ekstrasilari. Nah, serat ini ada yang berlignin dan ada pula yang tidak berlignin. Kemudian serat ini dapat digunakan untuk membuat tali karunggoni dan bahan dasar tekstil atau pakaian. Kemudian ada serat xilem atau silari. Jenis serat ini merupakan komponen utama kayu karena dindingnya mengandung lignin yang menyebabkan dindingnya keras dan kaku. Kemudian ada sel-sel batu atau sclereid. Nah, sclereid ini terdapat pada bagian tumbuhan antara lain di dalam korteks, flum, buah, dan biji. Kemudian dinding ini tersusun atas selulosa yang mengandung zat lignin yang tebal dan keras. Pada berbagai tumbuhan terkadang ditemukan pada zat suberin dan kutin. Kemudian sel-selnya ini mempunyai noktah yang sempit dan celahnya bundar, membentuk saluran yang disebut saluran noktah lumen sel yang sempit karena adanya penebalan-penebalan dinding sel. Kemudian sklereid mungkin bisa dijumpai dalam bentuk tunggal atau kelompok-kelompok kecil di antara sel-selnya itu. Misalkan butiran seperti pasir pada daging, buah jambu biji, atau suatu massa sinambung seperti pada tempurung kelapa yang keras. Berikutnya ada perbedaan dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, perbedaan ini yaitu kalau jaringan kolenkim adalah jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif menggandakan pertumbuhan dan pengembangan. Nah, kalau sklerenkim sebagai penguat bagi tumbuhan yang sudah dewasa atau tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta sebagai pelindung bagian atau organ lunak yang ada di dalamnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.